Halo Baraya, selamat datang kembali di channel tempat berbagi kisah-kisah menarik. Apalagi kalau bukan di bioskop tetangga. Untuk menemani saat santai Baraya semua, kali ini saya akan membagikan sebuah cerita menarik dari sebuah film yang mengisahkan seorang wanita yang bekerja sendirian sebagai penjaga malam di sebuah penginapan yang jauh kadi-tukadi. Daripada kalian penasaran dan malah mencari penginapan itu, mending kita lihat ceritanya sama-sama. Tapi sebelumnya seperti biasa yuk push like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari bioskop tetangga. Di awal film diceritakan, seorang gadis cantik bernama Gwen datang ke sebuah motel di pinggiran kota untuk memenuhi panggilan pemilik motel yang sedang mencari seorang penjaga yang akan ditugaskan di malam hari. Sesampainya di sana, Gwen merasa aneh karena motel itu terlihat sepi, seperti tak seorang pun yang menginap di sana. Hello? Karena tak seorang pun orang di sana, lalu ia mencari pemilik motel tersebut. Sesampainya di depan sebuah kamar nomor 18, ia melihat kalau pintu ruangan itu terbuka, lalu ia mengeceknya. Terlihat kalau jendela di ruangan itu terbuka. Gwen tak berpikir panjang, ia langsung menutup pintunya karena ia berpikir kalau hanya tertiup angin. Karena tak ada pegawai, pemilik motel bernama Teddy ia baru saja membersihkan motel itu dan mengajak Gwen untuk masuk. Teddy Miles, this is my place. Teddy pun sangat berterima kasih kepada Gwen karena ia sudah mau bekerja di sana. Teddy lalu menunjukkan tempat kerja yang nantinya Gwen tempati. Ketika Teddy menanyakan keluarga Gwen, ia menceritakan kepada Teddy kalau saat ini ia tinggal sendirian karena ibu dan saudaranya sudah meninggal. Karena itulah ia membutuhkan pekerjaan ini. You said on the phone that this was a Then maybe we can make it a regular thing. Well, that'd be great. Teddy menceritakan kalau sebelumnya sempat ada yang bekerja di sana. Namun karena anaknya yang sedang sakit, ia pun lalu mengundurkan diri. Untuk itulah selama ini, ia sendiri yang mengerjakan semuanya. Namun ketika sedang berbincang, tiba-tiba saja sebuah dekorasi kepala beruang terjatuh membuat mereka terkejut. Teddy pun mengatakan pada Gwen kalau motel ini terlihat seperti menyeramkan. Namun ia meyakinkannya kalau selama ayahnya membangun tempat ini, sampai sekarang belum pernah ada hal-hal yang tak diinginkan. Karena banyak rumor menyeramkan tentang motelnya ini, sehingga pengunjung merasa ketakutan. Ia pun berencana untuk merenovasi motel itu. Looks good. Yeah, it could be pretty like that'd be, yeah. Teddy pun mengajak Gwen untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada dalam setiap kamarnya. Now we got 20 cabins all out. Okay, so Queen. Teddy menunjukkan satu persatu fasilitas yang akan didapatkan saat pengunjung menyewanya. Let's see, shower, toilet. Gwen pun nabiri-gidik saat ia melihat tikus yang menghuni toilet di kamar itu. Sungguh motel yang terlantar. So, already clean. Cabinet, got it. Right. You need me to show you. Lalu Teddy mengatakan pada Gwen kalau tinggal kamar nomor 8 yang belum sempat ia rapikan, dan Teddy menyuruhnya untuk nanti merapihkannya. Okay. Tak lupa Teddy juga menunjukkan ruang persediaan yang nanti akan Gwen butuhkan. Namun Teddy mengingatkan Gwen
kalau masuk ke sana ia harus mengganjal pintunya dengan batu bata, karena kalau tidak Gwen akan terkunci di dalam. Sungguh canggih sekali. Flies above the washer dryer combo. What else? Sinkhole with the county for months trying to get them to close it. Ketika melihat kolam renang di sana, Teddy mengatakan kalau dulu kolam itu sering digunakan. Namun kali ini airnya menjadi kering karena kemunculan lubang di tengah kolam yang menyerap air di sana. Dia mengatakan pada Gwen kalau ia sudah menyuruh petugas untuk menutupnya, namun sampai saat ini belum juga dikerjakan. A little janky, but if you're in the mood for some. Teddy lalu mengatakan kalau Gwen memerlukan makanan, ia bisa memesannya di sebuah restoran yang satu-satunya di sana yang bisa mengantar sampai 24 jam. Security do you have here? Sebelum Teddy pergi, Gwen menanyakan sistem keamanan di sana, secara dia seorang wanita yang harus berjaga sendirian di malam hari. Night? What if I get some asshole? Teddy lalu mengatakan kalau motel ini dilengkapi dengan satu kamera CCTV dan kalau perlu bisa mengambil kapak di gudang atau melapor pada polisi, sungguh mengenaskan. I might call the police on you, so. Teddy meyakinkan Gwen untuk tenang, karena selama ini, walau tempatnya menyeramkan belum pernah ada kejahatan apapun di motelnya. Feel unsafe or threatened in any way. Get yourself in there and then, Karena Gwen membutuhkan pekerjaan, apa mau dikata ia pun berpikir untuk mencobanya. I will see you in the morning, 7 a.m., okay? And welcome to the night shift. Setelah kepergian Teddy, Gwen melihat bayangan seseorang dalam sebuah kamar. Lalu Gwen mengecek buku tamu. Ternyata benar kalau malam itu ada satu orang pengunjung motel menginap di sana yang bernama Alice. Miss Marsh? Gwen pun datang ke kamar Alice untuk meyakinkannya. Gwen mengatakan kalau saat ini ia berjaga di sana dan ia juga mengatakan pada Alice kalau perlu apa-apa ia bisa menghubunginya. Namun lagi-lagi saat ia sampai di depan kamar nomor 18 kembali ia melihat kalau pintunya kembali terbuka. Ia pun lalu masuk ke dalam untuk menutup jendelanya. Namun saat ia mengeluarkan alat-alat pembersih dari gudang, tiba-tiba ia melihat sebuah mobil melintas pelan di depan motel seperti sedang memperhatikannya. Lalu mobil itu pun pergi lagi. Lalu Gwen pergi ke kamar nomor 8 untuk membersihkannya, sesuai apa yang diperintahkan Teddy. Gross. Ia pun lalu membawa dan mencucinya di dalam mesin cuci yang ada di ruang persediaan. Namun saat ia di dalam tiba-tiba lampu berkedip, membuat suasana menyeramkan sangat terasa di sana. Saat Gwen di luar ia melihat ada seseorang yang masuk ke ruang resepsionis, dirasa ada pengunjung. Gwen pun langsung melihatnya. Sorry to keep you waiting. Namun sungguh mengejutkan, karena tak seorang pun yang berada di ruangan itu. Dirasa hanya halu karena lapar, Gwen pun memesan makanan di tempat yang sudah tadi tunjukkan. Spicy, please. Saat sepi sambil memandang kalung peninggalan ibunya,
ia pun teringat pada almarhum ibunya yang sudah tiada, sehingga ia kini hidup sendirian. Tiba-tiba telepon berdering, namun saat Gwen mengangkatnya tak ada jawaban apapun dari telepon itu. Kembali telepon itu berdering, lagi-lagi dapat panggilan dari kamar nomor 13, namun dia heran karena gak ada pengunjung di kamar itu. Gwen mencoba mengangkatnya, namun tiba-tiba dia terkejut saat mendengar suara perempuan yang tertawa. Ia pun mengambil pisau dan pergi untuk mengeceknya. Walau sedikit ragu, ia memberanikan diri untuk melihatnya. Namun sayangnya lampu di kamar itu ternyata mati dan ia mendengar suara dari dalam kamar mandi. Perlahan ia masuk ke kamar mandi, namun ia tak menemukan apa-apa. Gwen lalu mengecek telepon yang ada di sana, namun tanpa ia sadari ada sosok perempuan yang tiba-tiba muncul di atas kasur. Dan saat Gwen hendak meninggalkan kamar itu, tiba-tiba karena penasaran ia pun mencoba mengangkat telepon itu yang mendapat panggilan dari ruang resepsionis. Namun saat ia hendak mengangkatnya, tiba-tiba Gwen terkejut melihat sesosok perempuan di sampingnya. Ia pun lari ketakutan keluar dari kamar itu. Excuse me. Tiba-tiba Alice datang dan mengatakan kalau alat pengering rambutnya rusak dan ia meminta bantuan pada Gwen. Lalu Gwen pergi ke ruang persediaan untuk mencari cadangan barang tersebut. Namun karena Gwen masih baru, ia pun kesulitan menemukannya. Somewhere. Alice lalu menanyakan pada Gwen apa yang ia lihat di kamar nomor 13. Number 13. Karena takut tamunya ketakutan, Gwen beralibi kalau ia akhir-akhir ini kurang tidur dan berada di tempat baru, sehingga ia seperti melihat dan mendengar sesuatu di kamar itu yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Namun Alice yang sangat menyukai cerita-cerita horor itu pun sedikit kecewa dengan jawaban Gwen. I was a little upset. Yes. Found one. Oh, great. Thank you. No! Sialnya Alice tak sengaja menggeser batu bata yang mengganjal pintu, sehingga mereka pun harus terkurung di sana. Gwen lalu mengatakan pada Alice kalau mereka tak bisa keluar dari sana, karena pintu itu sedikit error dan hanya bisa dibuka dari luar. Hey! No one else is staying at the motel. No one. Alice pun menjadi panik mendengar Gwen yang mengatakan kalau tak ada orang lain selain mereka di sana. Okay, just calm down. Suasana menjadi lebih seram saat tikus-tikus keluar dari sana. Namun mereka masih beruntung saat seorang pria pengantar makanan tiba di sana. Lalu ia membukakan pintu itu dari luar. What was this? Mereka pun akhirnya semakin akrab dan makan bersama di sana. Was us after the shit we just went through. How? Alice pun bercerita pada Gwen kalau ia sedang kabur dari rumah karena ibunya yang selalu mengatur hidupnya membuat dia muak. We got in this big argument. You ran away from home. Namun Gwen mengingatkan Alice kalau keluarga itu sangat penting
karena bagaimanapun ibunya pasti mengkhawatirkannya. No. You don't know her. She's a bitch. For a month. Gwen juga mengatakan kalau ibunya semasa hidup juga sama kerasnya, di mana ibunya sering berpihak pada adiknya dalam hal apapun, namun ia tetap memahami itu, dan begitu pentingnya keluarga sangat terasa, di mana saat ini Alice harus kehilangan mereka membuat Alice semakin kesepian. Anyway. Yeah, I got it. Gwen lalu pergi untuk mengambil minuman. Namun saat ia mengambil minuman, terlihat mobil yang sebelumnya datang kembali berhenti memperhatikan Gwen, lalu pergi lagi. Siapakah yang ada di mobil itu? Tenang, kita lanjutkan dulu. Tak lama mobil itu pun kembali lagi di depan motor. Lalu seperti biasa ia pergi lagi membuat Gwen ketakutan. Karena kaget minuman yang dipegang Gwen sampai terjatuh. Alice pun meminta maaf karena telah membuat Gwen terkejut. Lalu ia pamit untuk kembali ke kamarnya. Alice? Karena khawatir, Gwen lalu memperingatkan Alice untuk selalu mengunci pintu kamarnya. Tak berselang lama, tiba-tiba sebuah mobil menepi di depan. Gwen yang curiga pun langsung membawa pisau untuk berjaga-jaga. Welcome to the All Tucked In. How may I help you? Terlihat pasangan aneh yang tiba-tiba saja mengatakan kalau motel itu sangat kumuh dan jorok. Hi. Pria itu mengatakan kalau ia baru saja pulang dari acara yang membosankan. Tak ingin malam itu kecewa, ia pun memesan kamar yang paling istimewa di sana untuk menikmati malam bersama pasangannya. How long would you like to stay? Lalu pria itu mengatakan kalau ia akan menyewanya hanya 1 jam saja sekedar untuk bercinta dengan pasangannya itu. This isn't that kind of establishment. We don't... Namun Gwen bersikeras kalau motel ini bukanlah motel esek-esek yang hanya bisa di-booking 1 jam. Hal itu membuat pria ini marah. Don't tell me people actually sleep. Gwen lalu mengatakan pada pria itu kalau ia bisa menyewanya 1 malam dengan tarif $91. My God! Shit! Pria itu malah mengejek Gwen dan mengeluarkan setumpuk uang di sakunya. Lalu ia pun meminta kuncinya untuk segera diberikan. Just take $200. Like I said, it's just $91. What's $100? Sir, please stop. Jesus Christ! Kesal bercampur jijik, Gwen pun memberikan kunci nomor 2 kepada pria itu. Room 2. Karena udah kebelet, ia pun langsung mengajak pasangannya untuk ngamar. Baby, here we go. Let's go. Yeah, well, fuck you. Saat Gwen mengecek keadaan di luar, ia pun penasaran dengan apa yang dilakukan pasangan aneh itu. Lalu ia mencoba mengintipnya. Bagaikan kuda lumping, terlihat si wanita dengan pakaian ala Catwoman sedang mencambuki pasangannya di atas ranjang. Sungguh gaya bercinta yang di luar nurul. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Karena gabut, Gwen lalu pergi ke kolam renang yang sudah kering. Di sana ia memperhatikan lubang yang berada di dalam kolam itu. Dikira liang belut, ia lalu melihatnya lebih dekat lagi.
Karena pegangan kolam yang sudah rapuh, membuatnya tikus Rook jatuh ke dalam kolam. Namun tiba-tiba, sesosok perempuan menyeramkan keluar dari dalam lubang. Alice yang mendengar teriakan Gwen berhasil membantu Gwen keluar dari kolam itu. Lalu Alice membawanya ke dalam kamar dan mengobati luka di tangan Gwen. You saw something again, didn't you? Alice meminta Gwen untuk menceritakan apa yang ia lihat di dalam kolam itu. Hey, you know this place is haunted, right? Alice juga mendengar kalau motel itu sangat angker dan dikenal tempat terseram di kota itu. Untuk itulah dia memilih menginap di sana, karena sangat penasaran dan ingin membuktikan rumor tersebut. Di luar terdengar suara tertawa seorang perempuan, khawatir ada sesuatu. Gwen pun melihatnya. Namun itu hanya suara dari pasangan aneh yang baru selesai melepas hasratnya. Yeah? Strange car lurking around the motel tonight. Gwen yang masih khawatir dengan mobil misterius yang sering mengintai motel itu. Ia pun menanyakan hal itu pada Alice, namun Alice tak memperhatikan mobil tersebut. Gwen, are you okay? A man named Walton Gray. Sambil terlihat gelisah dan ketakutan, Gwen pun bercerita kepada Alice. Saat ibunya masih hidup ada seorang pria bernama Walton Gray, di mana suatu malam laki-laki itu telah merampok di rumahnya dan membunuh ibu dan adik Gwen. Pria itu juga mencoba membunuh dirinya, namun beruntung ia masih bisa kabur dan selamat. Tak berselang lama Walton berhasil ditangkap dan dipenjara. Namun Gwen mengatakan kalau 2 hari lalu ia mendapat kabar kalau pria itu melarikan diri dari tahanan. Are you serious? Gwen juga mengatakan kalau tiba-tiba ia menemukan kalung pemberian ibunya di dalam kotak surat di depan rumahnya, di mana kalung itu sempat hilang dicuri Walton saat malam pembunuhan itu terjadi. Karena hal itulah, ia ketakutan dan pergi dari rumah. Namun Gwen merasakan kalau Walton terus mengintai dan mengikutinya. I was so scared, Alice. I ran. I saw him. You seen him? Gwen mengungkapkan betapa takutnya saat ini, dan dia yakin kalau yang berada dalam mobil misterius itu ialah Walton. Namun Alice mencoba menenangkannya kalau mungkin kecurigaan Gwen itu salah. I think so. You know, for your own safety at least. Yeah. Yeah, you're right. I want you. Sebelum meninggalkan Alice, Gwen berpesan pada Alice untuk tetap di kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun saat ia hendak menuju lobi, kembali ia melihat sosok perempuan yang masuk ke dalam lobi. Namun kembali ia tak menemukan siapapun di sana. Di tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, Gwen melihat seseorang di dalam CCTV. Karena penasaran, ia pun melihatnya ke depan. Namun ia tak menemukan siapapun di sana. Setelah berkali-kali dicek, penampakan itu pun kemudian menghilang dari CCTV. Namun tiba-tiba, sosok perempuan menyeramkan mendekatinya. Gwen lalu masuk ke ruangan dan menutup rapat-rapat pintunya. Lalu Gwen menelpon Teddy. Dengan nada kecewa Gwen meminta Teddy untuk bertanggung jawab karena ia telah membohonginya di mana motel itu ternyata berhantu tak seperti yang Teddy katakan. Teddy. Oh, God, Gwen. Namun Teddy bersikeras walaupun tempat itu sedikit menyeramkan, tapi belum pernah ia diganggu oleh hantu seperti yang Gwen katakan. Gwen is not haunted. Okay? It's just not. To God, Teddy. I would know about it.
Don't be ridiculous. It's at 7. Gwen, don't do. Teddy yang terus mengingkarinya. Dengan penuh kekesalan Gwen menutup telepon itu. Di tengah ketakutan, tiba-tiba Gwen mendengar bel di meja resepsionis berbunyi. Halo. Dirasa ada tamu yang mau menginap di sana, ia lalu menemuinya. Sorry to keep you waiting. Terlihat seorang pria berkacamata sedang berdiri dengan wajah sedikit mencurigakan. One night. Gwen terlihat seperti ketakutan melihat pria itu seolah-olah ia mengenal pria di hadapannya, namun ia mencoba tetap tenang. That's what people keep telling me. Dengan sedikit gugup Gwen memberikan harga $91 untuk tiap malamnya. Here. Pria itu memberikan uang di sakunya dan Gwen memberikan kuncinya. Are you gonna show me to my room? Lalu pria itu meminta Gwen untuk mengantarkannya. Sungguh terkejut saat Gwen melihat mobil yang selama ini mengintainya terparkir di depan motel. Gugup bercampur takut Gwen menunjukkan apa yang ada di kamar itu. There's a phone on the desk there. Who did you say it was? Saat Gwen mengecek kamar mandi, pria itu lalu memperhatikan keadaan di luar, sepertinya sedang menunggu seseorang. Namun tiba-tiba, Gwen menusukkan gunting tepat di leher pria itu. Gwen. Rupanya pria itu telah mengenal Gwen. My name. Pria itu meminta Gwen untuk mengingatnya, di mana ia adalah dokter yang menangani Gwen selama 12 tahun ini, yang bernama Raymond. Dan ia mengatakan kalau 2 hari yang lalu Gwen telah kabur dari fasilitas psikiatri. 2 nights ago, you escaped. No, you're lying. Namun Gwen mencoba meyakini kalau pria itu adalah Walton yang sudah membantai keluarganya. Namun Raymond mengingatkan Gwen kalau yang telah membunuh keluarganya itu adalah Gwen sendiri. Raymond mencoba mengembalikan sedikit memorinya dan menceritakan apa yang terjadi saat itu. I hated you. Rupanya, Gwen yang dulu selalu dicaci maki oleh ibunya, bahkan dikatakan sebagai noda di keluarganya. Karena hal itulah, pada satu ketika saat tekanan itu semakin besar Gwen, yang tak tahan dengan perlakuan keluarganya, ia memutuskan untuk membunuh ibu dan semua saudara-saudaranya. Sejak kejadian itu emosi Gwen semakin tak terkendali dan sering berhalusinasi bahkan depresi berat, hingga ia harus dibawa ke psikiatris di Ashford untuk menjalani pengobatan. Bahkan Walton Gray yang selama ini Gwen katakan sebagai pembunuh, sebenarnya hasil dari imajinasi Gwen saja. Rupanya hantu-hantu yang selama ini ia lihat adalah bayangan imajinasi yang menghantuinya dari ibu dan saudara-saudaranya yang telah ia bunuh. Melihat mobil jemputan dari rumah sakit yang dipanggil Raymond datang, keadaan Gwen yang belum stabil tiba-tiba terguncang. Gwen, Open your fucking mouth. You sure this is the place? Di lain sisi, petugas dari rumah sakit yang baru tiba, mereka sedang mencoba menelpon Dr. Raymond. Namun tiba-tiba, What the hell is she doing? melihat Gwen yang berdiri di depan mobil dengan tangan berlumuran darah, kedua petugas itu terkejut dan khawatir terjadi sesuatu pada Dr. Raymond. Mereka lalu turun dan mengeceknya. Alice yang mendengar keributan pun keluar untuk melihat apa yang terjadi.
Namun sungguh mengerikan, Alice melihat petugas rumah sakit telah berlumuran darah dan seorang pria yang terpotong lidahnya. Alice yang melihat orang yang ia kenal telah berubah jadi psikopat, lalu lari dan mengunci diri di dalam kamar. Melihat pintu itu akan dijebol, Alice pun sembunyi di kamar mandi. Alice. Bagaikan buldoser pintu itu pun Gwen jebol. Lalu Alice pun melarikan diri melalui jendela dan pergi ke lobi. Di sana Alice menemukan kunci mobil Gwen. Dia pun mempunyai rencana untuk kabur dengan mobil Gwen. Karena panik dan tak terbiasa dengan mobil metik tuas, transmisi pun malah nyangkut. Lalu tiba-tiba Gwen menyerangnya, namun ia yang membawa pisau berhasil menghadangnya dan keluar dari mobil itu. Alice berhasil masuk ke mobil medis, namun percuma karena kuncinya tidak ada. Melihat pintu kamar nomor 8 terbuka, Alice berusaha mencari kunci itu di sana. Namun saat Alice menemukan kunci itu, rupanya Gwen telah menunggunya di depan pintu dan menghabisi Alice. You gotta admit. Alice yang berada di tempat yang salah harus kehilangan nyawanya di sana tanpa sempat bertemu keluarganya. Sesaat kemudian, terlihat Teddy yang baru sampai di sana. Ia langsung menemui Gwen. Hey, Gwen, can we talk about all this? Gwen? Melihat pintu kamar nomor 8 yang terbuka, Teddy pun masuk ke sana dan hanya menemukan bercak darah di atas kasur. Dirasa ada yang tak beres, Teddy pun mencari keberadaan Gwen. Hello? Gwen! Terlihat Gwen keluar dari dalam kolam. Rupanya, Gwen telah memasukkan korban-korbannya ke dalam lubang yang berada di sana. Gwen, what the hell? Sambil berdiri di pinggir kolam, Gwen menyuruh Teddy untuk mendekat padanya, karena ada sesuatu yang mau ia tunjukkan. Lalu apa yang akan Gwen perlihatkan pada Teddy? 10 tahun kemudian, seorang pria sedang dalam perjalanan untuk menemui istri dan anaknya yang baru lahir. Hours straight now. It's a popular spot. Namun karena perjalanan jauh, ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel yang tak jauh dari sana. Sesampainya di sana, pria itu dibuat kagum dengan keindahan kolam di depan motel itu. Hi there. Saat pria itu menikmati keindahan kolam, tiba-tiba Gwen datang mendekatinya. Lalu ia mengatakan kalau 10 tahun lalu kolam itu kering karena kemunculan lubang besar di tengahnya yang bisa menelan 5 orang sekaligus. I mean, the hole was so big you could fit 5. No way. Rupanya, motel itu adalah yang dahulu Teddy kelola, namun ia harus menjadi korban dari wanita psikopat bernama Gwen yang telah menghabisi 5 orang yang jasadnya ia benamkan ke dalam lubang di kolam itu. Namun kini Gwen telah mengambil alih motel itu, dan ia ubah menjadi motel yang berkelas.
Gwen memberikan kunci kamar nomor 8 kepada pria itu, dan ia mengatakan kalau kamar itu adalah kamar favoritnya. Namun tiba-tiba halusinasinya kembali datang. Never better. Gwen lalu mengantarkan pria itu ke dalam kamarnya. Apa yang akan terjadi pada pria itu? Walau alam. Karena film pun telah berakhir. Berawal dari kedatangan Gwen ke sebuah motel untuk mendapatkan pekerjaan. Ternyata sebenarnya ia kabur dari pusat pengobatan karena guncangan kejiwaan Gwen yang berubah sejak ia sering diperlakukan keras oleh keluarganya. Sejak kejadian pembantaian keluarganya, keadaannya semakin tak terkendali ditambah adanya halusinasi yang menghantuinya dari orang-orang yang telah ia bantai. Sejak kaburnya Gwen, dokter yang menanganinya, yang bernama Raymond terus mencari keberadaan Gwen. Karena ia tahu keadaan Gwen sangat membahayakan. Raymond bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk mengembalikan Gwen ke pusat pengobatan. Namun di akhir cerita Raymond beserta 2 petugas rumah sakit harus tewas di tangan Gwen. Bahkan saking tak terkendalinya kejiwaan Gwen, ia juga membantai siapapun yang berada di sana termasuk pemilik motel yang ia ambil alih semua asetnya. Sungguh kisah yang mengerikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kita berjumpa lagi di sini, di kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa push like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Salam buat orang-orang tercinta, dan sampai jumpa lagi.